Kenapa Al-Quran bilang jangan dekati zina, bukan jangan berzina? Hari-hari ini masyarakat tengah heboh memperbincangkan sebuah film yang berjudul Ipar Adalah Maut. Film yang menyoroti tentang perselingkuhan seorang suami dengan adik iparnya. Film ini membawa penonton dalam suasana amarah, kecewa, hingga sedih. Sebab kisah seperti dalam film Ipar Adalah Maut sangat relevan dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kalimat ipar adalah maut merupakan kutipan dari salah satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Qala alhamu al-mautu. Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian masuk menemui wanita. Lalu salah seorang ansor berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu tentang ipar? Maka beliau menjawab, ipar adalah maut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa disebut maut atau kematian? Menurut Al-Munawi, alasan Rasulullah SAW menyebut adik ipar yang masuk ke rumah suami kakaknya sebagai kematian disebabkan karena banyak orang yang tidak tahu bahwa kakak atau adik ipar pasangan bukanlah mahramnya. Ketika seorang lawan jenis yang bukan mahramnya saling bertemu, maka hukum-hukum fikih seperti menutup aurat, tidak boleh bersentuhan, dan lain sebagainya otomatis berlaku. Dalam hal ini, seseorang yang sudah berpasangan tidak terlalu menjaga batasan-batasannya dengan adik atau kakak iparnya dalam hal bersentuhan kulit atau menutup aurat atau yang lainnya. Padahal mereka bukan mahramnya. Jika hal semacam itu terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama, maka yang terjadi adalah maut atau kematian. Kematian apa? Kematian rumah tangga. Disinilah kita perlu merenungkan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Kenapa bukan la taznu, janganlah kalian berzina? Kenapa yang Allah larang itu mendekati zina? Karena laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ketika pertama kali bertemu, sedikit sekali kemungkinannya langsung berzina atau berhubungan badan secara tidak halal. Pasti sebelum itu diawali dengan zina mata, saling melihat yang berujung saling tertarik. Setelah itu saling bersentuhan kulit hingga akhirnya berzina atau berhubungan badan secara tidak halal. Intinya, zina biasanya tidak langsung terjadi, tapi zina yang besar selalu didahului dengan zina-zina yang kecil. Rasulullah SAW bersabda, innallaha kataba 'ala ibni adama hadzahu minaz zina. Adraka zalika la mahalata. Fazinal ain an-nadru wa zinal lisan al-mantiqu wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu zalika kullahu wa yukadzibuhu. Sungguh Allah telah menetapkan pada setiap anak Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zina mata adalah melihat, zina lisan adalah ucapan, zinanya nafsu adalah keinginan dan angan-angan. Lalu kemaluanlah yang melaksanakan itu atau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin.